We're just handing out flyers on this missing person. We don't know. I got nothing for you on that Now with a big mystery. The disappearance of a pregnant Frederick woman and her 2 children has captured the nation's attention. This is a very visible effort on the part of Frederick police to make sure the word is out about Shanann. Obviously, they said, we want to leave no stone unturned. We don't want to rule anything out. Neighbors I talked to say this is scary. They want some Hai guys, answers, but by right the now, way, gimana nih kabar kalian semua? Well, di video kali ini saya akan membahas sebuah film dokumenter yang diangkat dari kisah nyata. Film ini sendiri berjudul American Murder: The Family Next Door. Dan buat kalian pecinta kasus-kasus kriminal, pasti udah gak asing lagi lah ya sama kisah keluarga yang satu ini. Dan setelah saya riset kasusnya, benar-benar segila itu sih guys. Kisah ini tuh benar-benar ngeri, sadis, dicampur sama sedih. Oke, daripada banyak spoiler di awal, mendingan kita langsung aja yuk ke alur cerita filmnya. Hey guys, my name is Shanann Watts. We can't forget Dieter. Here comes Dieter. Okay, Daddy's not gonna do it if you keep falling off. Papa. Film diawali dengan diperlihatkan kepada sebuah cuplikan video vlog dari seorang wanita bernama Shanann Watts. Dia ini merupakan seorang ibu yang sudah mempunyai 2 orang anak bernama Sisi dan juga Bella, yang terbilang masih kecil ya. Lagi lucu-lucunya juga, yakni berumur sekitar 4 dan juga 3 tahun. And walnut cookies. See? Di dalam vlog itu juga terlihat Shanann yang tampak bahagia menjalani hidupnya setelah dia pindah ke Colorado bersama dengan anak dan juga suaminya bernama Chris Watts. Pada tanggal 13 Agustus tahun 2018, film lalu berlanjut dengan diperlihatkan kepada seorang wanita bernama Nicole Atkinson, yakni sahabat dekat dari si Shanann yang terus-terusan menghubungi Shanann karena memang pada hari itu mereka sudah ada janji. Pada pukul 9 pagi, Nicole berkata bahwa dia hanya ingin tahu apakah Shanann baik-baik saja. Setengah 10 pagi, Nicole lalu menagih janji kepada Shanann apakah hari ini jadi keluar rumah. Akhirnya dikarenakan khawatir, pada sekitar pukul 12 siang, Nicole memutuskan untuk pergi menuju rumah Shanann. Karena takut terjadi apa-apa kepada Shanann, dia lalu menelepon pihak kepolisian untuk segera datang ke sana dengan tujuan memastikan Shanann apakah dia baik-baik saja. Namun dikarenakan di dalam rumah tidak ada siapa-siapa, kemudian pihak kepolisian menelepon Chris Watts yang saat itu sedang bekerja untuk pulang ke rumah terlebih dahulu. Scott, how you doing? How's it going? You checked upstairs? She's not there. I just want to make sure she's not passed out somewhere. Is she diabetic? Her parents are out of state. All I know is Blanky's gone. Stuff you'd take for a quick trip. Di saat diperiksa ke dalam rumah, mereka menemukan handphone milik Shanann yang tidak dibawa. Chris beranggapan bahwa mungkin saja istrinya ini sedang pergi ke rumah temannya. Tapi hal itu langsung dibantah oleh Nicole, karena Nicole tahu betul jika bepergian kemana-mana, si Shanann ini selalu membawa handphone karena pekerjaan dia merupakan seorang penjual online shop. Yang paling anehnya lagi, di situ polisi juga menemukan obat-obatan milik Shanann yang enggak dibawa.
Hal ini sangat mencurigakan mengetahui bahwa si Shannon punya penyakit lupus dan harus selalu membawa obat lupusnya. Buat kalian yang belum tahu, penyakit lupus ini adalah sebuah penyakit yang menyebabkan peradangan dan mempengaruhi berbagai sistem imun tubuh seperti persendian, sel darah, ginjal, kulit, otak, jantung, bahkan paru-paru. Meet him. He's just a Facebook friend. I have a million of them. He went to my colonoscopy. I tortured him. Oke, lalu film berpindah dengan diperlihatkan kembali kepada video vlog Shannon yang bercerita tentang kehidupan dia di saat bercerai bersama dengan mantan suaminya yang pertama. Tapi di saat di masa-masa kelam itu, beruntungnya Shannon bertemu dengan dambaan hatinya, yakni Chris Watts. Setelah sekian lama berpacaran, akhirnya mereka di sana memutuskan untuk segera menikah. Dan atas pernikahannya tersebut, mereka lalu dikaruniai 2 orang anak, yakni Sissy dan juga Bella. Kembali ke pencarian, Chris dan juga para polisi bergegas menuju ke rumah tetangganya untuk mengecek kamera CCTV yang mengarahkan ke rumah Chris. Tapi di saat rekaman diputar, sayangnya mereka tidak mendapatkan petunjuk apapun. Nah, yang menjadi heran, di saat mereka sedang menonton rekaman itu, di sini Chris tampak sedikit gelisah nih guys, kayak ada yang disembunyikan gitu loh. Sampai pada akhirnya Chris berkata bahwa istrinya ternyata sedang mengandung anak ketiga mereka yang masih berusia sekitaran 14 minggu. That's just a test. I know. There's just yes, sir. At 3-ish. Setelah Chris pergi mengambil sesuatu, diam-diam si tetangganya itu pun berkata kepada si polisi tentang dia yang merasa curiga kepada Chris. Karena Chris terlihat sangat gelisah dan juga panik setelah melihat rekaman CCTV barusan. Karena belum mendapatkan petunjuk apapun, para polisi kemudian meminta kepada Chris agar dia memberikan informasi tentang daftar nama teman dekat yang dimiliki oleh Shannon. Di tanggal 14 Agustus, setelah 2 hari dinyatakan menghilang, para polisi pun kembali menghubungi Chris untuk bertanya tentang ciri-ciri dari Sissy dan juga Bella, serta semua informasi tentang Shannon. Akhirnya setelah mendapatkan ciri-ciri tersebut, mereka lalu mulai menyebarkan selembaran foto ke seluruh rumah-rumah penduduk di daerah tersebut. There was a truck out here yesterday. In fact, that's why it was kind of almost a steel gray. Dan di tempat kediaman Chris, terlihat para media yang berdatangan untuk meliput tentang kasus menghilangnya Shannon. Di saat Chris diwawancarai oleh media, dia sempat berkata kepada media dengan berharap agar keluarganya berada di tempat yang aman. Tapi meskipun begitu, si Chris ini terlihat malah menunjukkan wajah yang begitu santai dan tidak bersedih, seolah-olah tidak peduli tentang nasib dari istrinya dan juga anak-anaknya. It wasn't like an argument. We had an emotional conversation, but I'll leave it at that. But it's Mendapatkan rekaman tadi, kemudian Chris pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk segera diinterogasi tentang kejadian apa saja sebelum Shannon dinyatakan menghilang. Dan lewat pengakuan Chris, dia berkata bahwa sebelum menghilang, mereka ini ternyata sempat cekcok perkara rumah tangga. Bahkan Chris mengaku dalam 6 minggu terakhir hubungan dia dan juga Shannon sedang tidak baik-baik saja. Chris beranggapan bahwa mungkin saja hal itu merupakan penyebab Shannon menghilang tanpa ada kabar. The best way for people to really find out who they are is spend time apart. I agree. That's why I got so emotional right there. Okay. Did I cause this? Like, did I make her feel like she needs to leave?
Oke, lalu film pun kembali flashback ke 7 minggu sebelumnya dengan diperlihatkan kepada Shannon, Sissy, dan juga Bella yang pergi ke Carolina Utara untuk merayakan hari ulang tahun dari sang nenek. Namun anehnya, di situ Chris nggak ikut, padahal ini kan acara besar gitu kan. Shannon menyempatkan waktu dengan berkunjung ke rumah mertuanya bernama Cindy yang merupakan ibu kandung dari Chris. Akan tetapi di sana sempat terjadi cekcok di antara Shannon dan juga Cindy akibat si mertua yang memberikan es krim kepada Sissy yang menyebabkan Sissy sampai alergi. Padahal sebelumnya si Shannon ini sudah bilang jangan kasih es krim kepada anaknya karena anaknya punya alergi dari kecil. And Shanann came into the living room and was just yelling at Cindy. Karena tidak terima dibentak-bentak, sontak si Cindy pun langsung malah mengusir Shannon dari tempat kediamannya. They can't come over ever again if you're going to have this in the house. And Growing up and in high school, 5 minggu sebelum menghilang, Shannon pun terlihat berusaha menghubungi Chris dengan meminta agar dia selalu memberikan kabar dan juga memperhatikan anak-anaknya. Karena memang diketahui mereka kini sedang LDR-an karena Chris kerja di luar kota, katanya. she texted me and said things were bad and that Pindah kembali ke interogasi. Polisi yang menangani Chris lalu bertanya tentang seseorang yang dia curigai dekat bersama dengan Shannon. Tapi Chris menjawab dia tidak mencurigai satu orang pun. Sampai-sampai si polisi lanjut bertanya kepada Chris apakah dia sedang dekat dengan wanita lain atau pernah berselingkuh. Dan lagi-lagi si Chris ini hanya menjawab tidak. Namun untuk berjaga-jaga jika Chris berbohong, para polisi memutuskan untuk menjalankan sebuah tes yang bernama tes poligraf kepadanya. I want to cheat. That's what happens. Yes. Tell me about it. Can't have guys with that. And then maybe there was a girl that inspired you. No. Would you take a polygraph? Sure. Dan buat kalian yang belum tahu nih guys, tes poligraf itu merupakan sebuah tes yang menggunakan alat investigasi dalam mendeteksi kebohongan yang dilakukan oleh pelaku kriminal. Tes ini juga digunakan sebagai alat penunjang penyelidikan tindak pidana dan juga sumber informasi dalam pemeriksaan keamanan. Do I have a desire to keep this relationship going? Di sisi lain, pihak kepolisian masih berusaha mencari keberadaan Shannon dengan menelusuri setiap tempat-tempat yang mereka curigai, termasuk membagikan selembaran berkas tentang orang hilang kepada para pengendara mobil. We're just handing out flyers on this missing person. We don't know. I got nothing for you on that one, so. Nah guys, saking viralnya, kini kasus tersebut sampai ditayangkan oleh beberapa stasiun televisi swasta dan menjadi berita trending topik di mana-mana pada waktu itu. Dan kalau nggak salah berita ini juga tuh sampai rame ke Indonesia juga ya. We're just handing out flyers on this missing person. We don't know. I got nothing for you on that one, so. A big mystery. The disappearance of a pregnant Frederick woman and her 2 children has captured the nation's attention. This is a very visible effort on the part of Frederick police to make sure the word is out about Shanann. Obviously, they said, we want to leave no stone unturned. We don't want to rule anything out. Neighbors I talked to say this is scary. They want some answers, but right now, Di kantor polisi, Chris yang menjalani tes poligraf mulai diberikan beberapa pertanyaan. Contohnya, apakah Chris yang menyebabkan Shannon menghilang? Kedua, apakah Chris pernah berselingkuh? Dan ketiga, apakah Chris tahu di mana Shannon sekarang? Tapi dari semua pertanyaan barusan, Chris hanya menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dengan kata-kata tidak. Did you physically cause Shanann's disappearance? No. Singkat cerita, kemudian film pun berpindah kepada cuplikan video vlog Shannon ketika Chris menjemput mereka di bandara. Lalu dilanjut dengan menghabiskan waktu bersama-sama layaknya sebuah keluarga cemara. Say, come here.
Akan tetapi setelah kembali ke rumah yang ada di Colorado, hubungan di antara Shannon dan juga Chris ini perlahan-lahan mulai sedikit renggang. Karena semakin hari, Chris tidak lagi romantis layaknya seorang suami. Contohnya, dia sering menolak untuk melakukan adegan mantap-mantap meskipun mereka sudah tidak bertemu selama 5 minggu lamanya. Akhirnya di situ Shannon pun merasa curiga tentang sang suami yang diam-diam telah selingkuh. Di kantor polisi, di sana mereka pun berkata tentang Chris yang dinyatakan tidak lolos dalam tes poligraf dikarenakan Chris diketahui telah berbohong tentang pengakuan-pengakuan selama menjalankan tes. I feel like you're probably ready to do that. I want you to take a deep breath right now. Maka dari itu di sana mereka langsung mendesak Chris agar berkata jujur tentang kejadian sebenarnya yang menimpa kepada Shannon, Sissy dan juga Bella. Karena terus-terusan didesak, akhirnya Chris mulai membuka satu kejujuran tentang dia yang ternyata telah berselingkuh bersama dengan seorang wanita lain bernama Nicholas Kessinger. Okay. So let's talk about that. Thank you so much for coming out here with me, Christopher. Dan pada tanggal 15 Agustus tahun 2018, para polisi mulai menginterogasi Kessinger dengan bertanya tentang semua yang dia tahu dari Chris. Nah, lewat pengakuan Kessinger, dia mengaku telah mengenal Chris dari bulan Juni lalu. Dia juga mengaku bahwa hubungan mereka ini ternyata lebih dari sekedar teman biasa. Bahkan Chris pernah berjanji kepada Kessinger bahwa dia akan segera menceraikan Shannon dalam waktu dekat. We just can't figure out. Long, I was with her most of the time. She's a wonderful person. She knew Chris yang masih diinterogasi kemudian meminta kepada polisi agar dia mempertemukannya kepada sang ayah. Dan setelah bertemu, sebuah fakta mengejutkan pun mulai dibongkar oleh Chris. Ternyata di saat Shannon dan juga Chris bertengkar perihal masalah perceraiannya, Shannon yang tidak terima diceraikan, dia langsung melampiaskan kekesalannya dengan menghabisi nyawa Sissy dan juga Bella. Chris yang marah karena kedua anaknya telah dibunuh tanpa sengaja malah menghabisi nyawa Shannon. Mengetahui fakta barusan, kemudian para polisi pun datang ke ruangan interogasi untuk bertanya tentang lokasi kuburan dari mayat istri dan juga anak-anaknya. Sambil menunjukkan wajah sedih, Chris berkata bahwa dia telah mengubur Shannon, Sissy dan juga Bella di sebuah lapangan yang berada di pertambangan minyak. Tapi para polisi yang masih tidak percaya bahwa Shannon telah menghabisi anak-anaknya, mereka memutuskan untuk mencari barang-barang bukti lain di tempat kediaman Chris. Di keesokan paginya, para polisi pun berdatangan ke fasilitas penambangan untuk mencari mayat Shannon, Sissy dan juga Bella. Setelah ditemukan, semua penduduk yang baru mengetahui kabar tersebut mulai berkabung di tempat kediaman Shannon sambil mendoakan atas kejadian yang menimpa mereka. Bahkan di sana banyak sekali warga yang tidak percaya bahwa Shannon adalah si pelaku pembunuhan dari kedua anaknya. Mengingat dari semua vlog yang dia upload, kita bisa lihat sendirilah ya, begitu hangatnya si Shannon ini kepada anak-anaknya tersebut. Ada juga nih guys yang pro kepada Chris dan menganggap bahwa Shannon sebagai si pelaku. Sampai-sampai para netizen di sana melampiaskan kekesalannya dengan membuli keluarga Shannon yang tidak tahu apa-apa. I was just hoping he would be man enough today, just to be like, you know what, this is what happened. Chris Watts learned that dozens of Facebook groups and the tens of thousands of
followers of these Facebook groups, these Singkat cerita, pada bulan November tahun 2018, tepatnya 3 bulan setelah kejadian pembunuhan, Chris akhirnya mulai menghadiri proses persidangan. Dan dari sini terungkaplah sebuah fakta bahwa yang menghabisi Sissy, Bella, ternyata bukanlah Shannon, melainkan Chris itu sendiri. Karena setelah diselidiki lebih lanjut, terdapat kejanggalan-kejanggalan dari pengakuan Chris. Lalu untuk kejadian sebenarnya pada dini hari kepada Shannon, di sana pada hari itu sempat terjadi perdebatan di antara mereka akibat perkataan Chris yang memutuskan atau bercerai atau meminta pisah kepada Shannon akibat dia yang sudah terpikat oleh wanita lain, yaitu Nicole Kessinger. Dan bukannya berpisah secara baik-baik, si Chris ini dengan tega langsung menghabisi istrinya sendiri dengan cara menyiksanya. Lalu dilanjut dengan mencekik bagian lehernya. Biadab anjir. Sementara itu Bella dan juga Sissy yang masuk ke dalam kamar ibunya sambil melihat sang ibu sudah tidak berdaya. Mereka kemudian diajak oleh Chris menuju ke pertambangan minyak. Dan di saat mereka ini sudah sampai di sana, sumpah sih ini benar-benar sedih. Dengan sadis Chris langsung menghabisi mereka berdua. Nah guys, yang lebih gilanya lagi, sebelum melakukan pembunuhan, Bella sempat berkata kepada ayahnya, "Apakah yang terjadi kepada Sissy, ayah? Apakah kau akan melakukan hal yang sama kepadaku seperti kau melakukannya kepada Sissy?" Sumpah sih, gue bener-bener merinding anjir. Bella berkata lagi, "Jangan Daddy, jangan lakukan itu kepada aku." Namun Chris di situ tetap melakukan pembunuhan tersebut dengan cara membekap dan juga membunuhnya, lalu membuang mayatnya ke dalam tangki, lalu dilanjut dengan mengubur jasad Bella dan juga Sissy, termasuk jasad Shannon yang tidak jauh dari lokasi pertambangan minyak tersebut. Membuat kulit-kulit mereka ini sampai terkelupas. Bener-bener sinting anjing ini si Chris, sumpah. Nah guys, akibat perbuatannya Chris harus menerima 9 dakwaan, antara lain atas pembunuhan kepada Shannon dan juga kepada kedua anak mereka, termasuk kepada bayi yang ada di dalam kandungan Shannon. Sampai pada akhirnya hakim berkata bahwa hal yang telah dilakukan oleh Chris ini merupakan kasus paling keji dan juga tidak manusiawi yang pernah mereka tangani. Bagaimana tidak, meskipun anaknya udah minta ampun sekalipun gitu kan, si Chris ini tetap aja gitu loh membunuh mereka secara sadis kepada anak-anaknya dan lalu menyeburkan mereka ke dalam tangki yang berisi minyak panas. Dan atas semua perbuatannya tersebut, Chris Watts akhirnya divonis penjara selama seumur hidup sebanyak 5 kali. Sampai pada akhirnya film ini pun selesai. So itu deh guys, sebuah alur cerita film yang saya ceritakan hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian semua? Benar-benar bejat bukan? Gara-gara orang ketiga doang gitu loh. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan alur film yang saya ceritakan hari ini, boleh banget buat minta like-nya. Dan jangan lupa juga subscribe aja. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena kedepannya bakalan banyak banget cerita atau alur-alur menarik buat dibahas. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.